Mereka itu unik, mereka itu berharga, mereka itu adalah biji matanya Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu kan bukan untuk main-main, termasuk menciptakan manusia bukan untuk dipermainkan dan untuk menjadi main-main bagi pihak lain. Jadi bagi saya anak-anak itu mereka adalah guru kami yang sesungguhnya, guru kehidupan malah mungkin. Kami banyak belajar tentang namanya kesabaran dari mereka. Kami belajar tentang namanya kejujuran. Kami belajar tentang menghargai apapun yang ada di dalam kehidupan kita, sekecil apapun kita akan hargai. Ya, kami belajar dari mereka. Ya, ini yang tunarungu wicara, ini Bu Hana. Ini Bu Hana sedang, hari ini memang kan sekali lagi mata pelajaran kesenian ya. Bu Hana mau buat apa hari ini Bu Hana? Mau bikin bendera yang besok. Oh ya, karena besok itu kita akan menari dengan membawa bendera. Nah ini kesempatan untuk mengajarkan anak kesenian, tetapi yang hasilnya itu bermakna. Artinya ketika membuat bendera, buat apa? Buat besok kita menari di acara tanggal 14. Jadi mereka akan bangga dengan hasil karya mereka sendiri. Tidak dengan penjahit ya Bu Hana, dengan lem tembak aja ya. Dengan lem tembak aja. Tapi kalau di sini ketunaannya apa aja Bu selain tunarungu tadi? Tunarungu, tunanetra, kemudian tunagrahita tadi yang di kelasnya Pak Oli, tunadaksa. Tunadaksa hari ini tidak berangkat. Ada satu anak, kemudian autis yang tadi Ahmad Priyadi yang tadi, kemudian yang barusan Labib, Adib. Termasuk banyak juga autisnya. Dan semuanya disesuaikan dengan metode belajarnya, disesuaikan dengan jenis ketunaan. Pastinya. Jadi dalam pembelajaran pun kami berproses. Mutiara Bangsa itu harus terus mengupgrade kemampuan kita juga gitu ya. Jadi kami tidak cukup puas dengan di sini. Kami berproses, kira-kira dari hasil pembelajaran kemarin mana yang kurang tepat, mana yang harus dilanjutkan, itu akan kami evaluasi terus. Jadi hari-hari ini kami sedang mengupayakan fokus dengan pembelajaran untuk melibatkan keluarga. Berdasarkan Tripusat Pendidikan ya, Tripusat Pendidikan kan ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Yang sering terlupakan, keluarga itu terlupakan karena keluarga pun akhirnya memberikan tanggung jawab kepada sekolah. Masyarakat juga begitu. Nah akhirnya kan jadi seperti terpotong. Padahal namanya pendidikan itu kan sebetulnya di 3 lini itu. Nah kami sedang melibatkan orang tua, jadi anak-anak pun kami observasi kembali di rumah masing-masing. Kami akan berikan kegiatan, jadwal kegiatan mereka selama 1 minggu, program 3 bulanan. Jadi berdasarkan kebutuhan anak, berdasarkan potensi anak, berdasarkan harapan dari orang tua. Udah latihan sekarang ya. Latihan dulu ya. Gimana kan nih? Ngedur aja lah 1 minggu latihan. Keluar dulu ya. Ya keluar dulu ya, pindah sana. Ayo lari keluar. Ya keluar. Nah, ayo keluar dulu pakai sepatunya. Ambil tunggu sebentar ya. Ya. Ya, boleh. Ya sampai dulu ya. Kami berdiri bersama di atas tanah tercinta, tanah airku Indonesia. Kita kemana dia? Kebun seluas 2.189 meter persegi. Itu lahan impian kami. Karena dengan lahan seluas itu kami ingin mewujudkan sekolah. Terus untuk apa lagi, Dit?
kebun jagung. Jadi semua impian kami ingin wujudkan di kebun seluas 2.409 meter persegi. Kenapa sih harus ada lahan seluas itu? Karena anak-anak yang kami layani ini sudah terlalu banyak dan kami sudah menolak banyak anak, dan kami memang sudah memerlukan tempat yang lebih luas lagi. Tapi juga bukan hanya sekedar luas tanah, tetapi juga kami ingin mewujudkan semua konsep pendidikan untuk anak-anak yang mendekati ideal. Jadi pendidikan yang bermakna, artinya ketika mereka belajar di Mutiara Bangsa, mereka pulang kembali ke keluarga dan ke masyarakat, mereka bisa menjadi mereka yang bisa berguna bagi keluarga dan juga masyarakat. Itu yang menjadi impian kami selama ini. Emang keterampilan apa aja Bu nantinya untuk di lahan baru? Iya, keterampilan nanti yang akan kami wujudkan di sana selain pasti berkebun ya, kemudian juga semua konsepnya organik. Kemudian ada peternakan, ada perikanan, ada membatik pasti. Terus apa lagi Pak Oli? Itu ada dunia usaha. Oh iya, ada dunia usaha. Jadi kami juga akan belajar untuk anak-anak juga mereka bagaimana berinteraksi dengan namanya jual beli langsung di sana. Ini lahan ini strategis. Strategis artinya dari pinggir jalan raya juga tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 300 meter dari pinggir jalan raya besar. Kemudian akses jalannya juga sudah bagus, sudah dicor seperti ini. Kiri kanan ini masih perkebunan masyarakat setempat, ada kopi, kemudian cengkeh. Kita sedikit ke arah kiri saya itu sudah perkebunan cengkeh yang sangat luas sekali. Jadi memang tanah ini sangat-sangat subur. Sangat menurut saya ideal ya untuk kalau kita memberikan pengajaran ke anak-anak di sini, karena udaranya sangat mendukung. Polusinya juga belum begitu banyak di sini. Kalau untuk dananya sendiri sudah mencukupi belum Bu untuk membeli lahan? Sampai hari ini kami baru membayar uang tanda jadi. Jadi hanya berapa persen saja kami baru membayar, masih banyak sekali yang belum terbayarkan. Tapi tetap optimis untuk membeli lahan yang ini ya Bu? Ya, karena begini, semua kan kami selalu berharap tuh sama yang di atas ya. Kalau sampai sejauh ini, sampai hari ini kami bisa mengadakan tanda jadi, berarti nanti yang akan menyelesaikan semua kebutuhan anak-anak di sini untuk pembayaran lahan, itu pasti Tuhan juga yang sudah menyiapkan. Kami percaya itu sih, kami percaya. Selama ini juga Mutiara Bangsa begitu kok, kami bisa ada sampai sekarang ini juga bukan karena kami, tetapi karena memang Tuhan yang pelihara kami. Lari-lari ya Bu kalau sama anak-anak? Oh iya, makanya saya kalau ngajar nggak pernah saya pakai high heel, masih begini aja. Oke, sini kita kemana kita ini Bu? Mari kita ini. Nah ini yang lahan yang sudah diproses seperti ini, rencananya kami mau langsung tanamin bibit-bibit sayuran. Yang ini yang sudah dipacul-pacul ini. Nah ini mau kami segera, ini mumpung musim hujan, jadi kami mau segera nanemin supaya langsung bisa dimanfaatkan. Hasilnya lumayan, sayurannya dia tidak usah beli. Dan yang jelas bebas pestisida. Ada sumurnya juga nih, ditutup ya, bahaya ini. Ini Dennis, kamu di sini ya. Nah ini ayahnya Labib ini. Ayahnya Labib ini salah satu orang tua murid kami yang kami minta tolong menjadi yang mengurus lahan sementara. Ya Bapak. Pagi Pak. Nah, ini bapaknya Labib. Bagaimana kalau yang sudah Gimana Pak? Ini? Dibersihkan juga? ya bukan ditanggul itu? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Sambil Ya. nunggu ya. Disisihkan di situ ya, di situ aja. Ya. Nah, Oh, yang iya. ditanggul itu. Iya, yang itu aja dulu Pak. Nanti Bapak yang ini dibersihkan aja supaya kelihatan terang ya Pak ya. Oh ya, itu bisa berjalan dulu saja. Iya, dibersihkan aja Nanti dulu. bakarnya ya, Pak. Iya. Iya Pak.
yang untuk ditanami di sebelah sana aja dulu. Luas loh Pak. Berapa hari Bapak ini juga ya kerjanya? Berapa 7 ya Pak? Hah? 7 ya. 7 hari ya, lebih ya, lebih Pak, lebih 7 hari lebih. Hari itu. Ya, nah ini batasnya sampai mana Pak Oli? Itu yang ke sana Pak Oli? Ya. Kalau batasnya sejajar dengan duren itu Ya kita lihat Pak. Ya, masih ada. yang maju sana Iya. sejajar dengan duren dan apa namanya itu melinjo yang sana itu perbatasan. Kalau mau ke sana Pak. Ini lewat sini aja Bu. Hati-hati sayang. Sini. Lebih baik lewat atas. Wah, ini tanah yang kami injak ini tanah yang sangat subur ini. Ya Pak ya? Itu masih beri ini Bu. Ah iya Pak. Dari itu. Lebih subur ini ya Pak ya? Nah, Bapak ini kan terbiasa mengolah lahan, jadi tahu mana yang subur, mana yang tidak. Iya. Lebih subur ini ya Pak. Keren. Adit, kamu di situ Adit. Bu, tapi saya ngelihat Mutiara Bangsa seperti dimiliki juga oleh orang tua murid ya Bu. Iya, Ingin sama-sama dibangun, bukan hanya sekolah. betul. Karena kami ini ingin menciptakan sebuah keluarga besar. Oh iya, Mutiara Bangsa itu keluarga besar. Kami ingin menyiapkan sebuah rumah buat anak-anak. Jadi bukan hanya sekolah, tapi rumah. Menurut saya konsep sekolah dan rumah itu kan akan membuat nyaman anak-anak adalah rumah gitu ya. Jadi dan orang tua juga merasa memiliki. Saya tuh ini aja, bangga dengan para orang tua murid. Mereka tuh kalau, oh iya Pak, kalau Ya, itu batasnya. dengan kami itu luar biasa gitu loh. Karena mereka punya semangat untuk anak-anak mereka, ingin memberikan yang terbaik dan kami ingin mewujudkannya bersama-sama. Jadi tidak hanya sekolah aja, tapi juga orang tua juga ingin mewujudkan harapan bersama-sama. Yang ujungnya yang ke sungai itu mana Pak? Kalau dari Oh ini batasnya ya Pak? Batasnya ini. Oh ini batasnya Dari sana. sampai ujung ke sungai sana. Ya. Itu bagus loh di sana pas belokan sungainya. batasnya ini Oh ya. Batasnya yang di utara ini ya. sampai ke sungai. Tuh dengerin suara gemericik sungai itu loh. Itu relaksasi tersendiri buat anak-anak. Jadi ini menenteramkan banget ini. Konsep sekolah nanti itu bukan konsep sekolah yang gedung memanjang. Tidak, kami akan membuat seperti ya rumah gitu. Jadi satu blok itu semua konsep, ada ruang tamu, ada namanya ruang belajar, kemudian ada ruang tempat tidur, kamar mandi, dapur, semuanya ada dalam satu blok itu. Nanti terhubung dengan jalan, tapi yang jelas aksesibilitas itu yang akan kami perhatikan betul. Kan anak-anak kami terutama nanti kami akan menerima anak-anak MDVI ya. Iya. Indonesia pun hanya ada beberapa sekolah aja yang menerima anak-anak MDVI. Dan ternyata di lapangan banyak sekali anak-anak yang seperti itu dan mereka belum betul-betul tertangani. Kalau misalnya sampai hari ini Mutiara Bangsa diizinkan ada 2 orang ikut pelatihan untuk MDVI, berarti kan memang Tuhan izinkan nanti anak-anak MDVI akan ada di Mutiara Bangsa. Jadi itu betul-betul kami akan persiapkan. Untuk semua anak kami persiapkan. Kami tidak menolak jenis bukan kekurangan ya kalau menurut saya. Kalau saya mengatakan anak-anak itu bukan kekurangan gitu loh, tapi itu keunikan yang Tuhan berikan. Iya, halo. Dari kebun. Kok sampai tinggi sekali? Mutiara Bangsa itu memiliki banyak potensi, belum banyak sih jumlah anaknya, tapi ada beberapa bibit yang menurut saya itu memang luar biasa. Pijar itu dari kelas tunarungu, kemarin itu dia menjuarai di juara renang 3 gaya medali emas tingkat provinsi
pelajar. Jadi dia bersaing dengan anak-anak yang umum, yang pijar itu. Padahal belum lama loh latihannya, baru beberapa waktu saja, belum ada setahun. Tapi prestasinya luar biasa. Kemudian ada juga Ahmad Priyadi dengan membatik yang tadinya waktu tempat Pak Ciptono kan kami diminta gurunya saja, tapi saya bilang saya nggak mau Pak, gimana kalau dengan anaknya, boleh nggak? Ternyata Pak Ciptono boleh. Dulu sewaktu belum jadi siswa di Mutiara Bangsa, mendapatkan stigma dari masyarakat kalau dia itu anak gila gitu ya, dan orang tuanya sangat prihatin karena memang awam sekali masyarakat tentang namanya anak-anak spesial, terutama autis. Nah, ketika akhirnya bisa membuktikan bahwa seorang Ahmad bisa membuat batiknya bisa dipakai, banyak yang memesan, sampai Ahmad diminta untuk menjadi salah satu tenaga untuk melatih pembuatan batik ciprat di Bandung kerjasama dengan Pondasi. Itu luar biasa. Akhirnya masyarakat mengatakan, oh ternyata seperti Ahmad itu bukan anak gila gitu, dia punya potensi. Dan sekarang Ahmad sudah punya tabungan, artinya secara finansial dia sudah mandiri, walaupun tetap secara manajemen tetap akan dibantu, tetapi sampai sekarang lumayan. Jadi dia sudah bisa membeli handphone sendiri dari tabungannya, kemudian dia bisa membeli keperluannya sehari-hari ya dari tabungan. Ini adalah hasil karya Ahmad dengan Pak Danang terakhir. Ini motif bambu. Ini saat itu kita lagi berpikir gimana ya kalau misalkan tidak hanya ciprat, tetapi juga ada motif lain supaya kita mempunyai ciri. Jadi mungkin akhirnya nama batik Mutiara Bangsa itu bukan batik ciprat lagi, tetapi batik ekspresi. Kenapa ekspresi? Karena seperti ini. Ahmad itu kan rajin, teratur gitu loh, teratur. Tapi pada saat dia sedang gelisah, jadinya tidak teratur ininya, jadi lebih besar-besar. Padahal biasanya Ahmad itu lebih kecil-kecil rapi. Sangat luar biasa. Iko itu punya kepekaan seni yang cukup bagus. Jadi pada awalnya dia menginginkan untuk belajar dengan memainkan alat musik, keyboard. Awalnya tadinya gitar, tapi ketika di gitar Pak Danang mengatakan, ibu kalau di gitar kelihatannya Iko kurang pas. Tapi kalau mungkin di keyboard kita coba. Nah di keyboard ternyata Iko jauh lebih cepat. Penjariannya juga dan sebagainya. Terus Iko itu dari sastra, bahasanya bagus, jadi di kepekaan hatinya bagus. Jadi akhirnya kita arahkan ke sastra. Ada beberapa puisi Iko yang salah satunya menjadi juara favorit dan juara umum di Pondasi juga. Cita-citaku, jadi bercerita tentang bagaimana Iko yang tadinya bisa melihat, kemudian berproses bagaimana dia putus asa, kemudian bertemu dengan Mutiara Bangsa dan akhirnya menghasilkan karya, dan sampai sekarang Iko bisa sampai sekarang bisa seperti sekarang ini. Itu yang ditulis di puisi Cita-citaku. Cita-citaku, masa kecilku penuh dengan liku-liku, senang sedih kulalui, rintangan demi rintangan silih berganti kulewati. Berbagai profesi kuimpikan, pilot, astronot, dan musisi tentunya. Namun di saat aku mulai melangkah, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Hilang semua harapan. Hari berganti hari, kulalui dengan keputusasaan. Matahari tak kulihat lagi cahayanya. Kerlipnya bintang, indahnya pelangi, semua menjadi hitam pekat.
Sampai suatu ketika harapan itu datang. Kurasakan semangat mulai bergelora di dalam dada. Walaupun terdapat melihat, tapi aku masih bisa berjalan, mendengar, berbicara, menyuarakan isi hati. Aku mulai lagi mengejar cita-cita yang dulu sempat padam. Meskipun tidak bisa menjadi pilot, astronot, tapi aku masih bisa menjadi musisi dan penyair. Akan biasi dunia dengan musik dan syair. Melalui angkasa dengan alunan nada. Hidup tetap kujalani dengan penuh semangat bersama cita-citaku. Terima kasih. Kenapa sih Ibu mau mendirikan Mutiara Bangsa di tengah desa yang kecil seperti ini? Mutiara Bangsa itu kenapa ya? Bukan saya sebetulnya yang menginginkan. Kalau saya menginginkan ketika ada masalah itu seketika saya akan menyerah kalau saya menginginkan. Tetapi kalau yang menginginkan itu yang menciptakan anak-anak, yang menjadikan mereka ada di dunia ini dan menitipkan hatinya kepada kita, termasuk relawan-relawan, itu yang mungkin menjadi dasar kami ada sampai di sini, di daerah yang terpencil. Jadi motivasinya sekali lagi bukan kami yang menginginkan, tetapi Tuhan sendiri yang menginginkan supaya ada sebuah tempat surga bagi anak-anak, terutama anak-anak yang ada di daerah atas, Paten, Pageruyung, Sukorejo dan sekitarnya. Itu yang menjadikan motivasi kami ada di sini. Dan saat itu saya ingat kan kita mulai bukan sekolah tapi bimbel, bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar itu saya ingat saya minta belas kasihan dari suami. Minta belas kasihan dari suami untuk pinjam koperasi dan perusahaan. Saat itu kalau tidak salah sekitar 3 juta. 3 juta itu buat apa ya? 2010. Untuk menyewa tempat, kemudian untuk membeli beberapa peralatan yang kami perlukan, dan juga untuk memberikan sedikit uang bensin lah kepada beberapa relawan. Iya, kalau di Nalar kan sesuatu yang cukup besar ya untuk memulai ini. Iya, banyak orang berpikir bahwa kalau mendirikan SLB itu pasti orang yang mempunyai dana besar. Karena juga mereka berpikir untuk mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak spesial itu memerlukan juga dana besar. Tapi apa yang terjadi di tempat kami tidak seperti itu. Kami bukan dengan dana yang besar, tapi mungkin kami memiliki niat yang besar ya. Niat yang besar itu bukan milik kami, tapi Tuhan yang berikan kepada kami supaya kami memiliki komitmen dan niat yang besar. Jadi kami bisa konsisten sampai sekarang karena modalnya itu aja sih. Kalau dengan gedung ini Bu, tahu rumah ya ini nyebutnya itu kondisinya memang sudah lumayan memprihatinkan ya? Iya. Sewaktu kami pindah dari yang tempat kedua ke sini, rasanya masih longgar karena anaknya masih sedikit. Sekarang anaknya bertambah banyak. Jumlah anak-anak sekarang yang aktif 35 anak. 35 anak berapa ruangan. Kami terasa sekali kemarin waktu hujan deras, angin gitu. Anak-anak ngumpul di satu tempat, mana bingung. Ada beberapa juga yang bocor. Di sini penuh, di sana penuh. Kami tidak bisa melakukan apapun karena sangat terbatas. Mutiara Bangsa kirimkan Bu Hana guru keterampilan untuk belajar ini di Jepara. Dan cerdas Bu Hana itu termasuknya karena cepat sekali 3 hari sudah bisa langsung membuat seperti ini. Ini juga beberapa hasil nanti yang menjadi salah satu sumber pendanaan
sumber pendanaan dari Mutiara Bangsa. Kita jual batik dan ini yang kita jual. Dan Mutiara Bangsa nggak suka ya Bu kalau misalnya kita punya program tapi seolah-olah hanya kayak nerima duit aja. Iya. Jadi kami itu kan mendidik orang tua juga tidak untuk mengasihani diri sendiri, karena yang menurut pengamatan kami kebanyakan dari orang tua yang memiliki anak-anak spesial itu mereka terlalu mengasihani diri sendiri. Kemudian mereka ingin selalu ditolong dan dibantu dan dimengerti dan dipahami. Nah, karena itu kalau kami mendidik orang tua, kenapa kami tidak mendidik diri kami? Makanya kami kalau misalnya ada donatur atau apapun yang memberi, kami berupaya juga untuk memberikan sesuatu, entah apapun bentuknya, entah berbentuk batik, entah berbentuk handcraft seperti ini, atau mungkin berbentuk hasil bumi dari Mutiara Bangsa, dari patean. Ada jambu dari orang tua murid, itu memang selalu kami upayakan begitu. Orang tua itu berperan penting ya menurut saya untuk anak-anak. Mereka adalah titipan yang berharga, dan menurut saya juga tidak setiap orang tua lo dititipin anak-anak yang spesial. Namanya spesial itu kan berarti khusus, lebih daripada yang lain. Berarti seharusnya untuk setiap orang tua yang dititipi anak-anak yang spesial, mereka harusnya merasa bangga dan terhormat di hadapan Tuhan, karena hanya orang-orang pilihannya memang Tuhan titipi anak-anak seperti ini. Percayalah bahwa dalam keikhlasan kita menerima anak-anak itu, sebetulnya Tuhan sudah siapkan begitu banyak kenikmatan yang mungkin saat kita menerima di awal itu berat, tetapi pada saat kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, kenikmatan itu tidak pernah berhenti, dan kenikmatan itu Tuhan akan tambah-tambahkan, dan di ujung nanti kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap orang tua itu tidak salah, karena Tuhan tidak pernah salah.